العالمين هو الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang indah ini mohon izin saya menggantikan Ustadz yang pagi ini tidak bisa bersama kita karena sakit. Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau dan bisa menunaikan kewajiban secara baik kembali. Amin. Bapak Ibu hadirin sidang salat subuh rahimakumullah, saya ingin menyampaikan satu wasiat. Oh iya, kita awali dengan bersyukur dulu ya. Bapak Ibu, monggo kita bersyukur karena kita bisa menikmati subuh ya. Bisa menikmati subuh, bisa menikmati taklim, bisa menikmati sesuatu yang bisa kita nikmati. Karena tidak semua orang bisa menikmati sesuatu yang harusnya bisa dinikmati. Ilustrasi sederhananya, seperti kemarin mungkin beberapa di antara kita kena COVID ya. Mestinya kita bisa makan enak dengan makan sate, makan ayam goreng dan seterusnya. Kemarin terima kasih waktu saya sakit ada yang ngirim ayam goreng, ngirim keramik goreng dan seterusnya. Tapi mohon maaf karena tidak semuanya bisa saya nikmati. Kenapa? Karena penciuman saya tidak normal, sakit begitu, sehingga tidak bisa menikmati sesuatu yang mestinya bisa saya nikmati. Nah, demikian juga amal soleh kita. Amal soleh kita itu adalah sesuatu yang mestinya bisa kita nikmati. Salat subuh itu menikmat loh Bapak Ibu. Salat subuh itu nikmat, salat subuh jamaah lagi. Itu nikmat sekali. Puasa nikmat sekali. Tetapi apakah semua orang bisa menikmati salat subuh berjamaah? Tidak. Kenapa dia sakit? Sedang sakit ya. Nah, sehingga kita bersyukur sekali kembali bahwa kita bisa menikmati sesuatu yang mestinya bisa kita nikmati. Sehingga insyaallah hati kita adalah hati yang sehat, hati yang bersih karena Allah membersihkan hati-hati kita dari dosa-dosa. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah hadis riwayat Tirmidzi yang kita mungkin sebagian sudah hafal. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada 3 nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada ya, dimanapun kita berada. Takwa itu adalah baju, pakaian, sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah menghentikan kepada kita, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai bani Adam, sesungguhnya sudah diberikan pada kalian itu pakaian untuk menutup aurat dan untuk menjadikan perhiasan, dan baju takwa itu adalah lebih baik bagi kalian. Hadirin sedang jamaah subhanallahi, fungsi pakaian itu ada 2. Yang pertama adalah untuk menutup aurat, yang kedua adalah untuk menjadi perhiasan. Itu dulu. Kemudian di antara baju-baju yang ada, baju takwa itu adalah baju yang terbaik. Baju takwa itu yang baju yang terbaik. Dalam beberapa tulisan mufassirin mengatakan baju takwa itu baju keimanan begitu. Nah, artinya ketika kita coba kaitkan dengan 2 hal itu tadi, wasiat Rasulullah kita untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada. Yang kedua, takwa itu adalah baju. Artinya begini, baju itu adalah sarana untuk menutup aurat dari seseorang yang bukan muhrim kita. Jadi saya pakai baju seperti ini karena saya di depan Bapak Ibu yang kemudian saya harus menjaga kehormatan saya, menjadi perhiasan dan menutup aurat. Tapi apakah saya di rumah harus menggunakan baju ini selalu? Mestinya tidak. Ketika saya di kamar mandi misalkan, saya lepas baju ini. Kenapa? Karena saya sendirian. Nah, demikian juga baju takwa. Baju takwa itu harus selalu kita kenakan dimanapun kita berada. Kapan dilepas? Silakan dilepas, karena takwa ini urusannya dengan Allah. Silakan dilepas manakala kita sudah merasa bahwa Allah tidak melihat kita. Ketika kita sudah merasa ini kayaknya Allah nggak lihat kita tuh, silakan dilepas baju takwa kita.
Tapi pertanyaannya, di saat mana, di tempat mana Allah bisa tidak melihat, Allah tidak melihat kita? Tidak ada, tidak ada. Kalau baju seperti ini yang tidak melihat saya ketika saya di kamar mandi, tidak ada orang bisa lihat saya, silakan saya lepas begitu. Tapi ketika baju takwa, kapan Allah tidak melihat kita? Tidak pernah. Oleh karena itu, menggunakan baju takwa adalah sesuatu yang menjadi kemestian. Dimanapun kita berada, kita tetap menggunakan baju itu. Nah, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita tetap komitmen menggunakan baju takwa ini dimanapun, di masjid, di rumah, di kantor, dan seterusnya. Sehingga ketika kita mau melepas baju itu, mari kita bertanya, apakah di tempat ini Allah tidak bisa melihat saya? Kalau masih bisa melihat, tetap pakai. Malu lah sama Allah. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, baju itu perhiasan, takwa itu perhiasan. Masya Allah ya, ketika kita melihat orang takwa, itu kita indah melihatnya, benar. Lihat sajalah, mohon maaf, salah satu idola, salah satu yang menjadi, bukan favorit ya, menjadi apa namanya, ya favorit nggak apa deh, Mbah Mun misalkan ya, Kiai Haji Maimunun Zubair rahimahullah, itu ketika kita melihat beliau itu rasanya nyep gitu. Jadi indah sekali dengan hiasan yang beliau kenakan, indah sekali. Kalimat-kalimatnya mungkin kalimat-kalimat biasa yang mungkin lebih sederhana dibandingkan para pakar-pakar begitu. Sederhana, kalimat-kalimat beliau sederhana. Tapi karena ketakwaan yang sudah menjadi baju beliau, insya Allah, itu ketika kita melihat, ya ayem sekali, tenang begitu. Kenapa? Indah. Karena baju itu berfungsi untuk perhiasan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu wasiat yang pertama ya. Sehingga mari kita gunakan takwa itu dimanapun kita berada. Selevel apapun ketakwaan yang kita punya lah. Kalau misalkan kita masih dalam tanda petik masih jauh di bawah Mbah Mun misalkan ya, atau di bawah kiai-kiai yang lain gitu ya, ya udah kita pakai baju itu aja. Wong kita aja pakainya beda-beda kok. Ada yang menggunakan baju dengan harga bener Pak 500 juta ya, kurang sidik. Kemudian ya silakan dipakai begitu. Sementara saya menggunakan baju mungkin yang harganya ya mungkin gratisan ya, karena saya dikasih gitu. Mari kita pakai baju-baju itu. Kemudian yang kedua, pesan beliau adalah kita diminta untuk mengikuti sebuah keburukan, sebuah kejelekan yang kita lakukan dengan sebuah kebaikan. Dan kalimat berikutnya adalah tamhuha. Tamhuha itu kayak menutup, menghapus gitu. Hadirin yang sedang jemaah subhanallahi, yakin kira-kira tuh kita pasti melakukan sebuah kesalahan. Pasti lah ya, sebagai manusia kita pasti kesalahan. Tapi tidak masalah, karena memang Allah itu maha pengampun gitu. Nah, pesannya Rasulullah itu, ketika kita sudah melakukan kesalahan apapun bentuknya, mari kita segera tutup dengan kebaikan. Ini jangan lupa ya, ini jangan lupa. Jadi misalkan kesalahan kita apa ya? Kesalahan kita apa sih kesalahan kita biasanya? Ya wis, nakal sama pasangan kita lah, kepada istri atau kepada suami misalkan bentak gitu ya. Biasanya kalau bapak-bapak habis bentak istri merasa bersalah, tapi saya tidak tahu sebaliknya. Kalau ibu-ibu habis bentak suami merasa bersalah apa enggak, saya tidak tahu karena saya belum pernah jadi istri ya. Tapi ketika kita sudah melakukan kesalahan itu, segera ikuti dengan sebuah kebaikan yang lain. Kesalahan kepada siapapun, kesalahan kepada tetangga, kesalahan kepada pasangan kita, kesalahan pada anak kita, segera tutup dengan kebaikan-kebaikan begitu. Termasuk kesalahan kita kepada Allah. Kesalahan kita kepada Allah segera tutup dengan kebaikan, begitu. Karena itu akan menghapus. Sehingga kita berharap bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika dibuka di yaumul hisab besok itu sudah tidak ada. Kenapa? Sudah dihapus. Oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan kita. Dan kebaikan yang harus segera cepat kita lakukan adalah kebaikan untuk membaca istighfar. Ini kebaikan yang kadang-kadang kita lupa. Istighfar itu ya istighfar aja, istighfar gitu. Dan salah satu saat yang paling bagus untuk mengucapkan istighfar adalah saat sahur. Jadi tadi mestinya ketika kita sudah habis sahur gitu ya, habis makan terus nganggur gitu, ya udah kita baca istighfar sebanyak-banyaknya aja, sebanyak-banyaknya, berapapun baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak usah, kita nggak perlu gaya, loh saya kan nggak ada dosa gitu. Perasaan tidak ada dosa bisa jadi itu sebuah kesalahan juga gitu, karena merasa dirinya suci, dirinya bersih, itu juga kesalahan. Dan sekali lagi
di poin yang kedua saya mengingatkan secara benar-benar gitu ya. Segera lakukan kebaikan setelah kita melakukan sebuah kesalahan. Kita tutup. Jadi misalkan kita sudah habis marahin anak gitu ya, kemudian anak terluka hatinya, segera tutup lukanya dengan kebaikan. Ya nak, kita pergi gitu, atau apalah. Dan yang terakhir, mari kita mempergauli manusia dengan akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini momentum Ramadan di mana kita menjadi satu momentum yang sangat bagus untuk melatih kita, memaksa kita. Saya kemarin sudah menyampaikan bahwa dalam ketaatan kita kepada Allah, mari kita paksa, karena memang terlalu sulit kalau kita tidak memaksakan diri gitu. Jadi memaksa itu sah-sah saja, asal yang memaksa adalah diri kita sendiri. Itu namanya kepemimpinan dalam pribadi. Masing-masing kita adalah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin. Sebuah hak yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memaksa anak buahnya. Ini hak. Nah, termasuk sehingga ketika kita memaksa diri kita untuk melakukan sebuah kebaikan, itu hak. Kadang-kadang kita harus dipaksa dulu, nanti terpaksa, setelah itu menjadi biasa, dan baru kemudian menjadi akhlak atau karakter. Baik, itu hadirin sidang jemaah subhanallah yang saya sampaikan. Jadi mohon diingat 3 pesan Rasulullah. Yang pertama, mari kita selalu bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, mari kita apa tuh tadi? Ingat nggak Bapak Ibu? Yang kedua adalah mari kita tutup kesalahan itu dengan kebaikan, karena itu akan menghapus. Dan yang ketiga, mari kita selalu berbuat baik kepada manusia, dan semoga Allah pada saatnya nanti akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.